Assalamualaikum anak-anak semuanya. Semoga kita hari ini semuanya dalam keadaan sehat ya. Kita akan belajar menjadi pribadi berintegritas dengan sifat amanah dan jujur. Ada yang sudah tahu pengertian amanah? Jika belum, mari simak penjelasan berikut. Amanah secara etimologis atau pendekatan kebahasaan berasal dari bahasa Arab dalam bentuk masdar dari aminah amanatan, yang berarti jujur atau dapat dipercaya. Namun dalam penggunaannya pada bahasa Indonesia yang menyerap dari bahasa Arab, kata ini juga menjadi dua kata yang berdekatan, yakni amanat dan amanah. Adapun menurut terminologi atau istilah, pengertian amanah adalah menyampaikan hak apa saja kepada pemiliknya, tidak mengambil sesuatu melebihi haknya, dan tidak mengurangi hak orang lain, baik berupa harga maupun jasa. Amanah berkaitan erat dengan tanggung jawab. Orang yang menjaga amanah biasanya disebut orang yang bertanggung jawab. Sebaliknya, orang yang tidak menjaga amanah disebut orang yang tidak bertanggung jawab. Di samping itu, amanah yang dilaksanakan dengan baik akan mewujudkan kemaslahatan umum. Sebaliknya, pelaksanaan amanah yang tidak baik akan menyebabkan kecelakaan, baik di dunia maupun di akhirat, rusaknya amal, dan tidak terwujudnya kemaslahatan umum. Adapun dalil perilaku amanah, Allah SWT telah memerintahkan kepada setiap jiwa untuk berlaku amanah. Hal tersebut telah dijelaskan dalam Al-Quran maupun melalui hadis Rasulullah SAW. Sebagai berikut, ada yang sudah tahu dalil tentang perilaku amanah? Jika belum, simak penjelasan berikut. Jadi, dalil perilaku amanah yaitu terdapat dalam Al-Quran Surah Al-Anfal ayat 27, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, serta janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahuinya. Quran Surah Al-Anfal ayat 27. Selain itu, terdapat juga pada surah An-Nisa ayat 58, surah Al-Ahzab ayat 72, surah Al-Baqarah ayat 283, dan surah Al-Mu'minun ayat 8. Adapun hadis yang membahas tentang keharusan seseorang memiliki sifat amanah, di antaranya hadis riwayat Ahmad. Artinya, tidak sempurna iman seseorang yang tidak amanah, dan tidak sempurna agama orang yang tidak menunaikan janji. Hadis riwayat Ahmad. Dalam hadis tersebut, kita dapat melihat bahwa sifat amanah dijadikan sebagai indikator kesempurnaan iman seseorang. Padahal tentu masih banyak lagi sifat terpuji selain amanah. Oleh karena itu, sifat amanah wajib dimiliki karena dapat menjadi gambaran tingkat keimanan seseorang. Adapun macam-macam amanah berdasarkan objeknya. Yang pertama, amanah terhadap Allah SWT, berupa ketaatan pada segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Contoh, amanah kepada Allah SWT, yaitu menjalankan sholat. Yang kedua, amanah terhadap sesama manusia, meliputi hak-hak antar sesama manusia. Misalnya, ketika dititipi pesan atau barang, maka kita harus menyampaikannya kepada yang berhak. Dan yang ketiga, amanah terhadap diri sendiri, yakni memelihara dan menggunakan segenap kemampuan demi menjaga kelangsungan hidup, kesejahteraan, dan kebahagiaan diri. Contoh perilaku amanah yang ada pada kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menjalankan seluruh perintah Allah SWT serta kedua orang tua kita selama berada di atas perintah kebaikan. Yang kedua, menjalankan tugas tanggung jawab kepemimpinan atas jabatan yang dititipkan. Yang ketiga, menjaga diri kita dari perbuatan dosa, sebab badan ini merupakan titipan yang diberikan oleh Allah SWT. Adapun hikmah perilaku amanah, manfaat dan dampak yang dirasakan bagi orang yang amanah terhadap tugas yang dipercayakan kepadanya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mendapat kepercayaan yang lebih besar. Pada saat seseorang amanah dalam menjalankan tugasnya dengan baik, maka orang tersebut akan mudah mendapat kepercayaan dan tanggung jawab yang lebih besar. Yang kedua, dicintai dan dihargai. Pemimpin yang amanah dan bertanggung jawab akan dicintai oleh masyarakat yang dipimpinnya.
Sebab pemimpin yang amanah bisa membawa kepada perubahan ke depan yang lebih baik. Kesejahteraan akan lahir dan merata kalau pemimpinnya amanah terhadap tugas yang diamanahkan. Yang ketiga, hidup yang berkah dan bahagia. Pada saat seseorang pemimpin amanah terhadap jabatan yang diembannya dengan baik, maka hidupnya akan lebih bahagia dan penuh kebaikan. Dia tidak perlu khawatir dengan fitnah karena dia mampu membuktikan bahwa dia orang yang amanah, tanggung jawab, jujur, dan bisa dipercaya baik dalam perkataan maupun tindakannya. Oleh karena itu, mulai dari sekarang kita harus belajar amanah dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi sampai di sini anak-anak sudah paham kan tentang materi pengertian amanah. Ibu yakin kalian semua sudah mengerti dengan baik materi yang Ibu jelaskan tadi. Nah, sekarang saatnya Ibu beri tugas latihan ya. Kerjakan dengan serius dan berlatih supaya kalian makin pintar dan cerdas. Semangat semuanya, sampai di pertemuan minggu depan. Ibu tutup pembelajaran kita hari ini dengan melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.